Hi Impact Youth. Come on, let's praise our Lord who are good all the time. You are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, you are good. But thank you, Lord, for your goodness. Come on, sing it out. Ooh, Lord, you are good. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Oh hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, sing it out. Oh, you are good. Come on, Impact Youth, sing it out. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are good. Sing it out. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on, Impact You, tepuk tangan sama-sama. Hallelujah, we worship you for who you are. One more time, sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, oh, for who you are. Oh, you are good. Thank you, Jesus. Kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena pengorbananmu di atas kayu salib yang melayakkan kami untuk bisa hidup. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Oke, teman-teman, sebulan ini kita bahas tema tentang progres, ya, ngalamin pertumbuhan, ngalamin progres dalam kehidupan kita. Dan hari ini aku kasih judulnya menipu diri sendiri. Oke, maksudnya apa? Pelan-pelan aja, nanti coba didengerin tentang menipu diri sendiri. Tapi seringkali konsep menipu diri sendiri yang teman-teman tahu kayak apa sih? Aku nggak apa-apa, padahal di sini sakit banget. Nggak, aku kuat, padahal hancur-hancuran di dalamnya gitu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Apanya yang luar biasa dalam hatiku? Gitu ya. Kayak gue lagi pahit banget gitu ya. Gitu. Kita seringkali dibilangnya mengcover semua dengan hal yang baik gitu. Padahal diri kita tidak dalam baik-baik saja. Aku tidak baik-baik saja. Walaupun itu lagunya aku baik-baik saja, aku ganti karena biar cocok. Oke, dalam artian berbicara tentang seringkali kita menipu diri sendiri itu ketika kita tidak jujur sama apa yang ada dalam diri kita. Nah, firman Tuhan langsung aja pakai lama-lama. Jadi firman Tuhan menipu diri sendiri itu ada di Yakobus 1 ayat 22. Ini langsung direct kata-katanya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu baca bareng-bareng yang kencang. 1, 2, 3. Coba bilang kanan kiri, sering nipu diri sendiri nggak? Coba. Ngakulah. Di sini firman Tuhan bilang hendaklah kamu menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Sekali lagi, jadi apa? Pelaku bukan hanya pendengar. Kalau kamu sukanya cuma mendengar tanpa mengerjakannya, kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Ini yang firman Tuhan bilang. Kamu sedang menipu dirimu sendiri. Oke, ini ada beberapa versinya. Oke. Versi bahasa Inggrisnya itu tertulis di bahasa Indonesianya. Kak Felix tulisin di bawahnya, langsung diterjemahkan ya. Kalian bisa bahasa Inggrisnya baca sendiri ya. Bahasa Indonesianya Kak Felix tulisin di bawah. Tetapi buktikanlah dirimu sebagai pelaku firman dalam kurung yang secara aktif dan terus-menerus mentaati perintah Allah, dan bukan sekedar pendengar dalam kurung yang mendengar firman itu tetapi gagal paham maknanya, yang menipu dirimu sendiri dengan alasan yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan kebenaran. Ini kalau bahasa Inggris ya, Amplified Bible, enak banget di dalam kurungnya tuh dijelasin lagi maksudnya. Ya, jadi direkomend kalau teman-teman lagi baca Alkitab, coba. Kalau Kak Felix senangnya baca Amplified Bible biar ada dijelasin bener. Nah, pakai di Indonesianya seperti ini. Ada kata pertama tetapi. Di Yakobus 1 ayat 22 kita baca ada kata tetapi juga gitu. Tapi pelaku firman yang aktif dan terus-menerus mentaati perintah Tuhan. Berarti ngomongin ada aktif, ada terus-menerus, ada dua. Sifatnya apa? Aktif. Terus sekali lagi, sifatnya apa? Aktif, terus-menerus. Bukan sekedar pendengar yang mendengar firman itu tapi gagal memahami maknanya. Kalau pendengar berarti aktif apa pasif biasanya? Pasif bukan? Ya kan? Bisa gak dengerin sesuatu sambil tiduran? Bisa gak? Bisa sambil dengerin sambil tiduran, sambil enggak ngapa-ngapain, sambil rebahan gitu ya. Enggak ngapa-ngapain, bisa. Tapi tiduran pun bisa sambil melakukan sesuatu, tapi paling cuma main handphone, baca buku, tapi ya terbatas itu saja. Ya gak? Bisa gak? Main drum sambil tiduran? Bisa nggak Jo? Oh, Jojo nggak bisa. Nggak bisa gitu karena jelas ingin sifatnya aktif gitu. Jadi harus mengerjakan tuh aktif, nggak bisa santai sambil pasif tidak mengerjakan sesuatu. Bukan cuma pendengar yang mendengar, tapi gini, udah mendengar, sifatnya sih denger, tapi gagal paham. Denger itu hal yang gampang. Contoh Kak Felix sama anak-anak, dengerin papa makanya. Tapi biasanya ngomongan dengerin papa gara-gara anaknya gak dengerin lakuinnya. Bener gak sih? Kan misalkan kayak kemarin jatuh gitu ya, jatuhin handphonenya. Terus langsung dengerin papa makanya. Karena apa? Dia gak denger duluan kan, makanya ada kata-kata dengerin papa makanya. Karena gak dengerin gitu. Gak dengerin. Nah dalam artian seringkali kita memilih jadi hal yang pasif untuk cuma mendengarkan saja tapi tidak aktif untuk melakukannya.
firman Tuhan bilang, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Ini pendengar, ada dua artinya. Seseorang yang memberikan perhatian dengan telinga, terutama untuk tujuan mendengar suara tertentu, ada ucapan atau instruksi dan lain-lain. Contohnya, pada saat cerita Anda boleh memilih menjadi pembaca atau mendengar. Dua-dua, pembaca atau pendengar. Kalau membaca itu sebenarnya apa sih? Kalau buat Kak Felix, membaca itu sedang mendengar tulisannya, tapi tanpa mengeluarkan di suaranya. Kan lagi baca, itu kan kayak mendengarkan sesuatu, memasukkannya dalam kita gitu. Dalam artian di sini Kak Felix kasih warna kuning. Mendengar itu sifatnya hanya apa? Menerima. Ya, yang kedua, pendengar itu adalah seorang yang mendengarkan siaran radio atau program radio tertentu. Mereka memimpikan pendengar remaja dengan lagu-lagu pop tentang cinta pertama. Contohnya gitu. 10 tembang lagu yang terbaik yang kami siapkan buat kamu semua yang sedang dalam rindu, yang tidak tahan. Juga udah mulai lagu-lagu gitu ya aja ya. Kecilin dari suara yang mana. Kalau ngomongin pendengar, ya dalam artian ini Kak Felix kasih di tanda kuningnya, yaitu penikmat. Kamu senang dengerin musik apa sih? Ya kan, gitu kan, pernah nanya teman gitu gak? Kamu tuh senang dengerin apa sih, sekarang lagi dengerin musik apa? Aku lagi dengerin lagu ini, aku dengerin lagu itu gitu. Maksudnya gini, aku sedang menikmati lagu ini di hari-hariku yang nemenin aku. Nah, pendengar ini cuma dua ini ternyata teman-teman. Penerima dan penikmat. Ada sifat aktif gak di sana? Gak ada ya? Setuju sama Kak Felix ya? Tidak ada sifat aktif di sana. Pendengar itu penerima, penikmat. Penerima, penikmat. Makanya tadi firman Tuhan bilang tidak hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Kalau tadi dua, tidak hanya jadi penikmat, tapi jadi pelaku. Tidak hanya jadi penerima, tapi jadi pelaku. Makanya Yakobus 2 ayat 17, kalau lengkap satu pasal, terus jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah, iman itu apa artinya? Yang tahu di firman Tuhan. Iman adalah, terus bukti dari, oke. Dalam artian iman itu yang membuat kita hidup. Setuju nggak? Dari pengertian itu, dasar dan bukti. Kalau orang berdiri nggak punya dasar bisa berdiri? Kalau pengen mengerjakan sesuatu tanpa bukti bisa? Nggak ada yang mau ngerjain bukti. Kamu sayang sama aku, mana buktinya? Nggak ada buktinya, aku bohong berarti. Tanpa bukti kita nggak mau. Nah, dalam artian iman itu harusnya sifatnya apa berarti? Hidup. Tapi firman Tuhan bilang kalau nggak ditambah perbuatan, nggak disertai perbuatan, nggak bareng perbuatan, imannya. Jadi iman yang nggak dihidupkan, dia menipu dirinya sendiri. Jadi mati. Yakobus 2 ayat 22, terus jika iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Itulah iman yang diwujudkan melalui perbuatan nyata. Bukan artinya gini, bukan artinya percaya Tuhan, percaya Yesus nggak cukup. Tapi di sini pekerjaan Yesus yang kerjakan dalam hidup kita nggak cukup, bukan itu artinya. Tapi maksudnya gini, bagaimana kita orang percaya kalau kita percaya Yesus tapi kita tidak melakukan yang Yesus lakukan? Kurang lebih begitu. Jadi iman kita sempurna ketika kita mengerjakan iman kita. Gimana orang percaya Kak Felix seorang Milanisti kalau di rumah gambarnya Chelsea? Bener gak sih? Gimana orang percaya Kak Felix main drum kalau yang dibawa pick gitar? Senangnya gini-gini, lagi lagu dengerin senangnya gini. Kan drum kan gini kan, senangnya juk cak bunyi gimana juk cak begini. Gatel perutnya. Dalam artian kalau mau jadi sempurna itu diwujudkan dalam perbuatan nyata. Oke. Bagaimana kita mau mengalami pertumbuhan atau progres kalau yang harusnya hidup malah dibikin mati? Bener gak? Kalau ngomongin pertumbuhan pasti yang hidup apa yang mati?
Yang ngalamin pertumbuhan itu apa mati? Hidup. Kalau yang mati, ya udah mati aja, nggak usah dipikirin. Nggak bakalan ada pertumbuhan apa-apa. Yang ada malah pengurangan kalau orang mati dari yang ada tubuhnya, lama-lama tinggal tulang doang, lama-lama bareng sama tanah jadi satu. Tapi kalau yang orang yang hidup atau sesuatu yang hidup pasti ngalamin pertumbuhan. Dengan cara apa kita menipu diri sendiri? Apalagi ada beberapa poin yang pengen bagiin sama kalian semua. Dengan cara apa kita menipu diri sendiri? Kalau di Yakobus 1 tadi ada lanjutannya. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu bahasa aslinya paralogizomai dari bahasa Ibrani. Yang artinya, ini dia, ada 4 sorry. Tulisan ini artinya ada yang salah perhitungan, dengan salah hitung bikin curang, ya, cari alasan salah untuk menghindari. Ini aku bikin 4 itu jadi alasan. Dalam artian apa? Seringkali kita nipu diri sendiri dengan banyak alasan. Ayo berdoa, aku gak bisa ngomong. Itu ngomong. Iya juga ya. Iya juga ya, salah alasan berarti gue. Iya banyak alasan sih lu. Ayo terlibat aktif di pelayanan, aku gak ada waktu. Hari-hari ngapain? Scrolling Instagram. Itu banyak alasan banget gitu. Banyak alasan. Yang akhirnya kita bikin jadi salah perhitungan. Kita salah ngitung waktu, salah ngitung diri kita sendiri, kemampuan kita, salah ngitung kemampuan orang lain gara-gara itu banyak alasan. Dikasih masukan sama orang lain. Kamu tuh gini. Emang hidup lu udah bener ngasih tahu gue? Kalau lu udah bener baru lu bisa kasih tahu gue. Oh ada alasannya dulu untuk ngasih tahu. Banyak alasan kita bikin kita nggak bisa bertumbuh, kita nipu diri kita sendiri karena kita banyak alasan. Bilang kanan kiri, jangan banyak alasan sambil ditepok dikit. Banyak alasan sambil ditepok dikit. Nah biasa cari alasan, ini yang keempat tadi, cari alasannya demi menghindari. Ingat cerita Musa? Waktu Tuhan ngomong, sekarang saatnya aku turun tangan mendengarkan doa-doa bangsaku ini. Aku mau pakai kamu. Terus langsung apa? Aku yakin aku gak bisa ngomong. Banyak alasan kalau gue jadi Tuhan ya. Banyak alasan. Untung bukan Tuhan yang Kak Felix. Banyak alasan. Padahal apa? Jelas Tuhan kasih percayain dia, tapi dia salah perhitungan. Dia ngitung tentang dirinya sendiri. Ya kan? Dia cari alasan supaya dia terhindar dari tanggung jawab. Coba deh, kalian suka gitu gak? Suka nipu diri sendiri dengan banyak alasan gak? Mungkin bilang gini, emang aku bisa Kak? Mungkin nadanya agak lebih halus, jadi biar agak lebih terhormat gitu ya. Emang aku bisa Kak? Emang kakak lihat apa sih dari hidupku? Kok kakak percaya segini? Emang bisa Kak? Halus sih. Nipu diri sendiri banyak alasan. Banyak alasan lagi. Karena kenapa? Salah memandang dirinya kan? Iya kan? Salah memandang dirinya, banyak alasan. Kita gak akan bisa ngalamin pertumbuhan kalau banyak alasan. Kita gak bisa ngalamin suatu perubahan dalam kehidupan kita kalau kita banyak alasan. Tapi kak, dengerin dulu kenapa lo coba lakuin. Kita pengennya tapi terus. Banyak alasan. Yang kedua, seringkali kita gak mau menipu diri sendiri. Kenapa? Di firman Tuhan tertulis ayat 23-24-nya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saya tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Coba deh, aneh gak sih? Ngaca nih, baru pergi, lupa muka gue kayak apa ya tadi. Aneh kan? Karena kenapa? Gak mau ngaca bener.
Nggak mau ngaca bener. Ada kata nih, memandang, pergi, lupa, siklusnya itu. Lihat, tahu, pergi, lupa. Datang ke gereja, pulang, lupa. Dengar firman Tuhan baca tadi pagi, siang, lupa. Udah gitu terus. Firman Tuhan jangankan minggu kemarin Kak. Tadi pagi gue baca renungan aja gue lupa. Karena bacanya sambil ngantuk. Kita gak mau ngaca bener, makanya akhirnya membuat kita menipu diri kita sendiri dan kita gak akan ngalamin pertumbuhan. Kita gak mau ngaca bener. Oke, pertumbuhan sesuatu yang tambah lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik ya. Lebih baik ya. Setuju ya, lebih baik ya. Oke. Untuk kalian lebih cantik, yang perempuan-perempuan, ngacanya mesti bener apa sembarangan? Anggaplah kalian lagi pasang pensil alis. Oke, ada yang bisa pasang pensil alis nggak pakai kaca? Ada? Hormat Kak Felix. Ada? Seriusan kamu nggak pakai kaca? Oke, Kak Felix hormat beneran berarti ya. Tapi coba lihat, Melody coba lihat miring nggak? Dalam artian kita butuh kaca untuk memastikan bener nggak? Kata Tasya yang pramugari kerjaannya tiap hari dandan aja, tetap butuh kaca. Sekarang udah pakai handphone, bisa ngelihat, ya kan? Perlu kaca untuk bener, jangan-jangan kelewatan ke garis sampai sini, ya kan? Lo alis mata apa garis penalti? Intinya kita perlu kaca untuk bisa memastikan oh bener. Sesimpel, oke, aku kasih contoh diriku sendiri. Aku lagi ngaca, aku tuh gak suka ada rambut satu aja kelihatan. Pakai pomade lagi pasti tempelin biar dia tidur. Kita gak mau ngaca bener. Karena kan mestinya memastikan kalau ngomongin ngaca bener, nanti gini kita lihat, oh apa ya, oh oke, rambutnya kayak kurang di sini deh. Oh yang sini, oh ini belum kurang ini nih, oke, udah balik. Kita keluar dengan PD-nya karena kita udah ngaca bener. Kita ngalamin perbaikan gitu ketika kita ngaca bener. Aku ingat ceritanya Pastor Hendy, karena Kak Felix yang screening khotbahnya. Dengar khotbah kalau nggak salah minggu kemarin apa 2 minggu kemarin. Yang alasan membuat Pastor Hendy sekarang udah kurusan. Jauh banget kurusannya. Gara-gara apa dia bilang ini? Satu saat dia duduk, terus dia ngaca. Hen, gendut banget lu sekarang. Lu segede gini, ya kamu denger ya, ini bukan Kak Felix yang jelek-jelekin ya, jangan ngomongin ntar gue dimarahin. Tapi ini ngomong sendiri, beneran nih khotbahnya. Ntar gue share di grupnya deh, ya, pada gak percaya banget sih. Kayaknya muka-muka menghakimi gue ngomong-ngomong yang enggak. Gue jadi takut dari kesaksiannya nih. Enggak, tapi beneran di momen itu khotbah itu dibilang kenapa? Karena jadi gila lu gede banget sekarang. Karena dia ngaca dari kemarin-kemarin kan pasti ngaca. Dari kemarin-kemarin ngaca, tapi begitu pas duduk, iya perutnya mulai terlipat. Ini beneran ada di khotbahnya. Aduh tolong dong. Aduh ini karena rasanya kayak gue salah. Wah ini gue tunggu-tunggu jatuhnya Kak Felix nih ya. Pada muncul tanduknya semua ini. Enggak pula masih Kamis ini. tapi intinya di momen itu dia cerita. Pastor ini cerita kalau dia duduk dia ngeliat lipetan perutnya. Dan akhirnya gila lo gendut banget sekarang. Tapi nanti ya pulang dari sana kalian lihat. Kurusnya udah terlalu banyak. Kurusnya terlalu banyak banget. Karena dia bener ngaca bener. Akhirnya ngalamin pertumbuhan. Ya kan? Progresnya kelihatan. Walaupun pakai iklan. Oke? Tapi ngalamin progres pertumbuhannya jelas. Progresnya ada kelihatan karena dia ngaca bener. Seringkali kita nggak ngalamin progres pertumbuhan di hidup kita. Karena kita nggak mau ngaca bener. Udah gak mau ngaca bener, dikasih tahu orang gak mau. Bener gak? Belagu amat jadi orang sih. Udah gak mau ngaca bener, gila dikasih tahu orang. Emang gue gitu ya? Ngaca. Makanya ngaca. Seringkali kita gak mau ngaca bener, kita memandang tadi pergi, lupa. Dengerin firman, pergi, lupa. Karena kita cuma dengerin tadi. Bukan jadi firman itu jadi tempat kita ngaca. Jadi sebenarnya tiap pagi kalian baca firman Tuhan itu kalian lagi ngaca. Apa yang masih aku harus hidupi? Apa yang Tuhan mau aku hidupi ya? Jadi baca saat teduh itu firman Tuhan yang kalian baca kalian lagi ngaca. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan tentang aku? Apa yang harus aku kerjakan?
dalam hidupku? Apa yang aku harus perbaiki? Apa yang harus aku hidupi? Jangan cuma baca, tutup, lupa. Baca, share di WhatsApp, lupa. Yang bikin memandang pergi lupa tuh 3 ini. Salah ngaca. Ngaca pakai kaca cembung gitu ya katanya. Pernah kaca cembung gak? Pernah gak? Pernah gak? Kak Felix pernah beli kaca yang murah ya gitu ya. Taruh di rumah, wah kaca murah nih buat tempel di kamar mandi. Begitu pasti, lah muka aku jadi bengkok nih. Karena kacanya kaca murah jadi gak kaca bener gitu. Pernah ngalamin gak sih? Ntar Kak Felix beliin deh. Kalian bisa ngaca di situ, aku taruh di sini ntar biar ngaca. Nggak bisa ngaca beneran orang gimana? Apalagi kata Tasya pasang alisnya aja. Coba di alis pakai kaca yang cembung bengkok-bengkok. Iya bengkok juga di sininya. Ya kan alisnya cembung. Karena salah ngaca. Salah ngaca. Salah ngaca. Yang kedua, nggak nganggep penting. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kayaknya masih ada yang harus diperbaikin. Nggak apa-apa. Terus yang ketiga, nggak peduli. Bodoh amat. Kalau tadi nggak apa-apa karena di dalam artian apa ya namanya? Oke lah gitu ya. Kalau ini nggak peduli kayak memang gue nggak peduli, gue nggak peduliin, sama sekali nggak peduliin. Jadi ngaca tuh cuma buat oke, karena nggak peduli, oke, nggak peduli tentang dirinya, nggak peduli tentang apa yang Tuhan minta, nggak peduli sama apa yang teman-teman rasain, nggak peduli. Kita nggak ngaca bener, mandang pergi lupa karena salah ngaca, nggak nganggap penting, nggak peduli. Apakah ini orang-orang bisa ngalamin pertumbuhan? Salah ngaca, nggak nganggap penting, nggak peduli. Yang ketiga di ayat 25 tertulis. Ini ayat lanjutan ya teman-teman, tinggal baca Yakobus itu tadi 1. Tetapi barang siapa ada kata meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengarkan untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di sini firman Tuhan jelas tulis, tetapi. Meneliti itu bahasa orang belajar bukan sih? Setuju nggak? Meneliti bahasa orang belajar. Bertekun bahasa orang belajar. Tekun makanya kalau ngerjain sesuatu, nah itu bahasa belajar. Kita seringkali nggak ngalamin pertumbuhan karena nggak mau belajar. Kita nipu diri kita sendiri, anggap aku udah bisa, aku udah ngerti, aku udah pengalaman, aku udah tahu dan lain-lain. Kita nggak mau belajar, nggak mau neliti, nggak mau bertekun di dalamnya. Kita nggak mau neliti, kita nggak mau bertekun di dalamnya. Kita cuma pengen mendengar saja. Ayo coba belajar, gini, aku dengerin kakak ngomong aja belajar. Kak, aku dengerin aja. Ayo kerjain, enggak, aku dengerin aja. Aku sini aja, aku ini aja. Nggak mau belajar. Melakukan sesuatu itu belajar gak? Belajar loh. Karena pembelajaran kan bukan teori doang. Pembelajaran bukan teori. Tahu ya belajar bagaimana cara membuat kue sus. Oke, belajar YouTube, lihat, nonton, oke, dengerin, oke, udah stop. Jadi kue susnya? Dalam artian kita harus mengerjakannya, belajar mengerjakannya. Ada di sini yang sampai hari ini masih ada orang kasih masukan sama kalian? Ada gak punya teman-teman yang kasih masukan? Ada dong. Tapi belajar gak kamu dari cuma dengerin terus belajar ngelakuin gak? Ntar dulu sih kak, kalau yang itu sih. Kak, aku punya pertanyaan nih kak, gimana gini gimana gitu. Oh kalau mau gitu ya gini aja. Masa sih kak mesti begitu? Emang bukannya gini aja? Ya gak usah nanya. Kalau lu gak mau gini. Kalau lu gak mau dengerin jawaban gue gak usah nanya. Dan kalau lu gak mau ngerjain apa yang gue ngomong gak usah nanya. Karena kita seringkali cuma mau dengerin doang, tapi gak mau belajar mengerjakannya. Beberapa waktu lalu, kan liburan sebentar ke Sentul. Si Zi udah bisa berenang. Zai yang belum bisa berenang. Gimana dia bisa berenang? Ayo deh gerakin kakinya. Nggak mau. Ya gimana bisa berenang? Dia nggak mau gerakin kakinya. Nggak mau, takut.
Kalau kakaknya, Pak, coba lihat kakak. Dia berenang dengan gerakin kakinya. Ya, jangan jauh-jauh ya kan. Kalau tenggelam gue sedih gitu. Jangan jauh-jauh gitu. Tapi begitu adiknya yang maunya bisa berenang kayak kakaknya, tapi gerakin kakinya aja gak mau. Mana bisa berenang? Walaupun dalam artian kenapa alasannya? Karena takut kan? Kalau takut berarti salah kan? Salah menempatkan dirinya kan? Orang sampai aku bilang, kamu ada papa di sini. Jangan takut, gerakin kakinya, papa pegangin. Papa gak lepasin kok. Dalam hati lepasin gue bentar, ntar gue lepasin biar dia belajar berenang. Ntar gue lepasin gitu. Tapi emang gak apa-apa, karena ya mungkin karena ketahuan bapak itu tukang bohong kali ya. Bapak itu tukang bohong, ntar pasti dilepasin, makanya gue gak mau gitu ya. Tapi dalam artian kan aku kasih itu juga buat dia belajar. Nah kitanya gak mau belajar, kita gak mau belajar. Akhirnya kita gak ngalamin pertumbuhan. Kita gak ngalamin pertumbuhan. Kita nggak mau meneliti, kita nggak mau bertekun di dalamnya. Ngomongin kenapa pembicaraan tentang hukum yang sempurna? Karena jelas itu yang menyempurnakan kita hari ini, yang membuat kita ada. Tapi bukan berarti kamu tidak belajar. Bukan karena gini, Tuhan kan udah ngerjain semua dan kemarin udah bilang sudah selesai. Aku santai-santai aja dong, kan udah selesai. Gue ngerjain apa? Masuk akal gak sih kalau secara logika? Kan udah selesai, terus gue ngerjain apa? Jadi alasan karena pengennya rebahan. Pengennya gak mau ngerjain sesuatu. Gak mau belajar mengerjakannya. Nah yang keempat. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Coba deh, sia-sia ibadahnya teman-teman semua kalau nganggap dirinya ibadah tapi nggak ngekang lidahnya. Lagi nipu diri sendiri, cuma jago ngomong. Pengen gak sih punya teman jago ngomong? Jago ngomong pengen, tapi kalau cuma jago ngomong, kan kadang-kadang jujur lah, kalian pengen punya teman ada jago ngomong biar lo aja yang ngomong gitu kan. Seringkali gitu kan, lo ngaku aja. Lah kan lo tahu gue apa gimana, lo aja yang ngomong kan gitu. Seringkali jodokin orang biar dia yang salah. Iya gak sih gitu ya, ngaku lah. Cuma dalam artian kita punya teman cuma jago ngomong, kayak ngomong doang gitu ya. Ngomong doang nih orang gak ngerjain apa-apa. Emang kamu mau dengerin? Kamu gak akan mau dengerin orang yang cuma jago ngomong. Main drum tuh semestinya begini. Lah, lo aja main drumnya nggak bagus-bagus amat, lo ngasih tau gua. Lo aja main drum masih salah. Cuma jago ngomong kita nggak mau dengerin. Orang yang jago ngomong cuma jago ngomong kita nggak mau dengerin. Nah di sini firman Tuhan bilang kalau nganggap dirinya ibadah nih, jago ibadah ikut Tuhan, tapi lidahnya ngomong sembarangan, sia-sia. Apalagi mempengaruhi di sosial media, kemana-mana, jadi ribut sana sini ya loh. Ya kalau emang nganggap itu ya simpen aja buat diri sendiri sih gitu, ya udahlah, nggak yang ngajak-ngajak. Cuma jago ngomong doang. Teman-teman, 4 hal ini kita sedang menipu diri sendiri. Kenapa? Karena gini. Siapa yang sepakat sama Kak Felix kalau kita diciptakan sempurna seperti Bapa di surga yang adalah sempurna? Oke, sepakat kita? Apa ada yang gak sepakat? Kayak sempurna apa Kak? Ini kumis gue tebal sebelah atau kuping gue gede sebelah. Sepakat gak? Yang sepakat angkat tangan boleh? Yang sepakat angkat tangan boleh? Oke, sepakat semua nih ya? Oke. Tuhan yang sempurna mengerjakan kesempurnaan dalam kita supaya kita hidup dalam kesempurnaan. Bukan artinya, Kak emang ada yang bisa sempurna? Bukan. Kita gak akan bisa kesempurnaan, tapi hidup dalam kesempurnaan yang Tuhan tetapkan dalam kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Yang memampukan kita mengerjakan segala sesuatunya. Sehingga kita gak jadi orang yang banyak alasan karena ada kemampuan di dalam hidupmu. Kita gak jadi orang yang gak mau ngaca benar karena tahu bahwa hidupku harus lebih baik lagi karena tujuannya mempermuliakan Tuhan, bukan? Dan kita jadi pribadi yang mau belajar
Karena semua orang pengen naik kelas, tapi jarang yang mau belajar. Tapi dalam artian kita harus belajar karena tahu di situ ada peningkatan demi peningkatan yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan jadi pribadi yang cuma jago ngomong doang. Karena omongan tuh gak ada artinya tanpa tindakan nyata. Aku tutup sama Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meniti hukum yang sempurna, itu hukum yang merdeka, dan orang ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar dan melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ada gini, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di ayat Amplified Bible lagi tadi, ada kata gak? Diberkati dan dalam perkenanan Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan. Waduh. Bukankah teman-teman mau ini? Mau hidup diberkati gak? Yang mau gini nih. Nih kok ini pasti angkat tangan semua nih. Yang mau hidupnya diberkati angkat tangan. Langsung pada takut-takut angkat tangannya. Tadi gue tanya tadi barang angkatnya setengah-setengah. Gak diberkati lo angkat tangan mulu lo. Siapa yang mau hidup dalam perkenanan Tuhan dalam setiap apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil? Siapa yang gak mau cuma jago ngomong? Nah kan yang dikit yang naik juga dikit kan? Berkatnya mau, perkenanan Tuhan mau, tapi belajarnya gak mau. Kayak pemain bola, nungguin kapan gue dimainin. Tapi kerjaannya gak mau latihan. Hari-hari, mungkin gak suatu saat dipanggil jadi tim inti? Gak bakal. Jangan ngimpi. Jangan ngimpi. Makanya dia bilang, makanya orang pada bilang, kenapa sih? Ini contohnya Kak Faiz suka timnas Indonesia. Sebutlah suatu pemain sepak bola, ada pemain sepak bola di suatu klub yang bilang bahwa naturalisasi itu mau apa dan lain-lain. Dia bilang itu sama dengan kita orang Indonesia. Mereka nggak sama, skillnya sama aja sama kita gitu. Membunuh masa depan anak-anak gitu. Indonesia, wah heroik sekali kata-katanya. Coba kita main 11 lawan 11, waduh nantangin lagi. Tapi mainnya di divisi 2. Indonesia divisi 2. Kok lo bisa ngomong begitu sih? Oke, buat yang gak ngerti, kayak yang perempuan-perempuan paling gak ngerti. Di Indonesia itu kalau ngomongin sepak bola ada divisi 1 yang utama, ada divisi 2, ada divisi 3. Gitu ya. Satu yang paling tinggi divisi utama, divisi 2. Yang ngomong divisi 2 dan maafkan saya, Indonesia sepak bolanya jelek. Yang dipanggil di timnas Indonesia yang bule-bule keturunan Belanda, Ambon Belanda dan lain-lain, itu main di divisi 2 Liga Inggris. Dikatain sama divisi 2 Liga Indonesia. Kalau Kak Felix dia ngomong depan, ngaca. Ya coba bayangin, maunya doang dipanggil timnas Indonesia, tapi gak mau tingkatin. Malah jatuhin. Nah seringkali kita gitu. Nah hari ini Kak Felix berharap dari firman Tuhan sederhana ini, ngingetin teman-teman semua. Teman-teman, ini yang menanti kalian. Diberkati dan ada dalam perkenanan Tuhan dalam apa yang kalian kerjakan. Sorry nih, Kak Felix bisa ngomong ini mungkin kalian agak-agak gak setuju. Tapi Kak Felix ngomong ini. Percuma Kak Felix doain tiap ibadah selesai. Percuma pendeta atau gembala doain setiap selesai. Diberkatilah setiap langkahmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Percuma doa kami. Percuma kalau kalian diam aja. Stop menipu diri sendiri dengan menganggap diri ahli. Padahal gak mau mengerjakan yang diketahui. Firman Tuhan apa yang kamu ketahui hari ini? Ilmu apa yang kamu ketahui hari ini? Sudah belajar mengerjakannya atau belum? Sudah mau mengerjakannya atau belum? Sudah mengerjakannya hari ini atau belum? Stop tipu dirimu sendiri. Kamu diciptakan Tuhan excellent. Sehingga ada excellent itu nilainya ada dalam hidupmu. Kalau kamu gak mengerjakan dengan excellent, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Karena Tuhan menciptakanmu excellent. Jangan mengingkari dirimu apa yang Tuhan kasih di hidupmu dengan kamu gak mengerjakan apa yang kamu ketahui. Semoga hari ini sederhana buat kalian
pulang dari sini, satu firman saja, satu kebenaran Tuhan saja, kamu lakukan satu hari dalam seminggu kamu coba belajar itu aja. Kamu akan lihat banyak perubahan dalam hidupmu. Banyak pertumbuhan dalam hidupmu. Satu saja setiap minggunya. Dalam setahun 365 pertumbuhan kamu bukan? Karena hari-harinya kamu coba mengerjakannya. Akhirnya Kak Felix akan dengerin dan lihat jadi saksi hidup. Begitu orang bilang, kamu kenal ini gak? Dia kan dulu gini. Iya dia dulu gitu, tapi aku udah lihat sekarang Michael berubahnya luar biasa dengan pertumbuhan demi pertumbuhannya. Karena dia mengerjakan yang dia ketahui. Dulu kan Mima begini. Tapi Mima sekarang gak gitu. Karena Mima sedikit yang dia tahu dia mengerjakannya. Dulu kan Jonathan gini. Iya Jojo emang begini. Iya gitu. Tapi sekarang orang ini setiap pagi loh. Good morning loh. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Di bawahnya itu Jonathan langsung. Wah, teman-teman yang nggak ada di grup ya jadi nggak tahu ya. Kalau di grup tuh dari kalau kamu disapa setiap pagi sama Tuhan, abis itu disapa Jonathan. Tuhan, Jonathan. Wow. Pagi Kak Yobis, pagi Mr. Felix, pagi Kak Novi, Kak Shirley dan teman-teman semua. Wow. Nggak ada liburnya. The best. Tekun mengerjakannya. Tapi ini beneran mau ngelihat Gideon kayak apa, ngelihat Ebi kayak apa, ngelihat teman-teman semua kayak apa. Waktu masuk di Impact Youth pertama kali, terlibat dalam komsel pertama kali, sampai akhirnya hari ini ngelihat, wow, kita akan ngeliatin pertumbuhan demi pertumbuhan, perubahan sama perubahan. Jadi ngomongin making progress bukan suatu hal yang cuma ngomong aja. Karena akhirnya ngelihat pertumbuhan teman-teman semua. Udah itu doa dan harapan kami. Capek-capek ngerjain ini, gitu ya Yobis ya. Kakak-kakak semua pengurus ya, kita capek-capek ngerjain ini semua. Cuma pengen ngelihat pertumbuhan dalam hidup kalian, ketemu sama apa yang Tuhan mau, dan hidup kalian mempermuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan gak berhenti di hidup kalian. Banyak orang lagi yang ngerasain kasih Tuhan. Cuma itu. Dan dengan tadi firman Tuhan sederhana kalian mengerjakannya, gak pakai lama. Aku akan lihat, dengar banyak kesaksian banyak orang, hidupnya Kak Fel itu ya begini ya, hidupnya ini begini ya, hidupnya gini ya, hidupnya gini, Yobis gini ya, gini. Akhirnya kita ngerasain, wow, ternyata Tuhan segitu hebatnya kerja lewat kehidupannya Dennis, kehidupannya kita semua. Ketika kita mau mengerjakannya, yang mau mengerjakannya, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena kalau disuruh angkat tangan gak mau angkat tangan. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat firman-Mu, biarlah termaterai dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bukan firman yang lewat itu aja. Keluar, masuk, kami dengar, pulang, lupa. Tapi biarlah termaterai dalam kehidupan kami. Memampukan kami mengerjakan yang kami tahu. Memampukan kami mengerjakan yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pastinya teman-teman Impact Youth diberkati dari awal sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan, dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus ikuti Impact Youth secara online setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta sekitarnya, kami undang bisa berseru-seruan bersama, bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama dalam Impact Youth Onsite. Kita ketemu tatap muka setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman semua, bukan cuma hari Minggu aja, tapi kita juga ada komsel, komunitas selnya yang diberi nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri kalian di nomor yang ada, tinggal scan QR Code yang ada. Nanti diarahkan untuk secara online, bisa ikut Zoom, dan akhirnya bisa bertumbuh bersama di sana. Akan dibagi berdasarkan segmen, teman-teman yang pelajar, yang mahasiswa, yang pro, yang ada di sana. Nanti teman-teman punya teman-teman yang bisa saling mendukung satu dengan lainnya. Dan untuk yang mau gabung secara onsite, ada di Sabtu 2 minggu sekali, teman-teman bisa hubungi admin yang ada. Komselnya ada di mana? Komselnya ada di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Bahkan di 2 minggu selang-selingnya kita juga ada kegiatan. Ada sports day yang ada, teman-teman yang mau olahraga bareng, berkomunitas melalui olahraga yang ada juga bisa hubungi
admin yang ada di Jakarta sekitarnya, sehingga kita bisa bersama-sama udah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus, teman-teman yang punya persekutuan doa, ada rockris yang ada baik di kampus, di sekolah, atau mungkin ada komunitas teman-teman sendiri yang kecil-kecil yang ada. Kalau mau kami layani, bisa hubungi nomor admin yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu hubungi kami. Kita akan datang dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan terakhir, untuk kalian yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, kalian bisa beli merchandise keren ini. Banyak banget. Ada kaos, ada sweater, ada hoodie, banyak banget di sana. Teman-teman bisa beli di sana, nanti jadi berkat dari apa yang kalian beli. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu tanggal 15 hingga 25 September 2024 bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini,
kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.